Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala afdholi khalqih sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu, santri semua yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sekarang kita melanjutkan taklim kita ilmu fikih untuk pemula ya, ilmu fikih untuk pemula kitab takrib karangan Imam Abu Suja. Kita lanjutkan ya, kita lanjutkan. Saya share screen dulu. Share screen kitab takrib ini. Kemarin kan kita sudah membahas rukun-rukun sholat ada 18 suraya semuanya ya kemarin ya. Kemudian kita juga sudah membaca ini apa sunnah-sunnahnya, sunnah-sunnah sholat, baik sunnah sebelum masuk sholat maupun sunnah ketika di dalam sholat. Nah, kemudian sekarang kita membahas lagi wahai atuha, sunnah hayatnya. Sunnah hayat itu sunnah dalam pelaksanaannya. Ada beberapa sunnah-sunnah yang dalam pelaksanaannya dalam sholat itu. Wah, saya baca dulu ya ini ya, wahai atuha. Wahai atuha khomsata asyaro. Adapun sunnah hayat dari sholat itu ada 15 khoslatan, 15 macam. Rof pertama, rof ul yadaini inda takbiratil ikhrami, yaitu mengangkat kedua tangan saat takbiratul ikhram. Kan kita takbiratul ikhram itu Allahu Akbar. Nah, itu disunnahkan untuk mengangkat kedua tangan sampai ke telinga atau sampai apa paling rendah itu di depan dada kita. Kemudian paling tinggi itu sampai tangan kita di telinga. Allahu Akbar, diangkat tangan kita. Sunnah ya, tentunya sunnah. Kalau ada yang diem aja, ya namanya ini sunnah. Kalau dilakukan berarti mendapat tambahan kebaikan dan tambahan reward dari Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi kalau nggak dilaksanakan, nggak boleh kita katakan atau kita ledek, kok itu sholat tangannya nggak diangkat, nggak boleh begitu. Karena ini sunnah hayat namanya, sunnah hayat. Nggak usah diperdebatkan. Juga termasuk ngangkatnya kok kurang tinggi hanya di depan dada ya memang boleh di depan dada atau paling tinggi sejajar dengan telinga gitu ya boleh. Ada ngangkatnya tegang banget, ada yang ngangkatnya pelan ya. Yang penting ngangkat. Kalau di dalam sunnah hayat ini tidak tidak ada harus tegang gitu. Allahu Akbar seperti tegang banget orang kayak siap gerak bukan begitu. Sholat kan bukan begitu. Sholat itu sesuai dengan hati kita seperti apa, tangan kita diangkat sesuai dengan ketentuan gitu ya. Jadi antara tangan kita itu sampai di sejajar telinga atau paling rendah itu di depan dada. Kemudian wa ingdar ruku'i, kemudian mengangkat tangan ketika ruku sama ketika ruku juga begitu diangkat tangannya. Warofi minhu, dan ketika bangun dari ruku juga diangkat tangannya ya ini ya. Kemudian wawadul yamini ala shimali. Kemudian meletakkan tangan kita setelah takbir tadi kan Allahu Akbar, tangan kita diletakkan di dada kita, kemudian tangan kiri di atas tangan kanan. Nah, jadi tangannya, dua tangan itu kita letakkan di antara pusar dan dada, terserah yang paling nyaman gimana. Nggak harus tegang banget, kan suka ada itu yang sangat tegang, nggak harus begitu juga gitu. Yang penting ada di antara pusar dan dada, gitu kan. Nah, di dada kita. Kemudian diletakkan itu tangan kanan di atas tangan kiri ya, tangan kanannya di atas tangan kiri, bukan sebaliknya. Bukan tangan kiri di atas tangan kanan, tapi tangan kanan di atas tangan kiri. Kemudian wat tawajjuhu, dan membaca doa tawajjuh. Doa tawajjuh itu yang biasa kita baca itu kabiro walhamdulillahi katsiro wa subhanallahi bukrata wa asila inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal arda dan ila akhirih itu ya namanya wat tawajjuh itu sunnah bentuknya. Kalau nggak baca itu ya kekurangan, ada kekurangan sunnah yang ditinggalkan tapi nggak membatalkan dan nggak merusak sholat gitu. Wal
Makanya doa tawajuk itu juga macam-macam ya, nggak apa-apa. Kayak ngafal ya diganti-ganti nggak apa-apa. Tapi kalau hafal satu ya satu itu dipakai nggak apa-apa. Wal isti'adzatu dan membaca ta'awud. Ta'awud itu a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Jadi sebelum membaca Al-Fatihah itu baca ta'awud ini dulu. Itu sunnah membaca ta'awud itu. Wal jahru fi maudhihi. Kemudian membaca jahar atau keras ketika di tempat sholat yang keras. Tempat sholat yang keras itu contohnya apa? Sholat subuh itu kan keras kan. Kemudian sholat maghrib itu dikeraskan kan. Sholat isya itu dikeraskan. Itu maksudnya itu. Wal isroru fi maudhihi dan membaca pelan ketika di tempat pelan. Tempat pelan itu maksudnya apa? Maksudnya ya sholat duhur sama sholat asar itu kan pelan. Sama ini rokaatnya juga. Maghrib itu kan 3 rokaat. 2 rokaatnya keras, 1 rokaatnya pelan. Isya juga gitu 4 rokaat. 2 rokaatnya keras, 2 rokaat lagi pelan. Ditata sehingga pelan dan kerasnya itu sesuai dengan sunnah. Wat ta'minu dan membaca amin dalam Al-Fatihah itu setelah selesai waladhdallin. Amin. Nah, itu sunnah ya, membaca amin. Kemudian wa qiraatus surati ba'dal Fatihati dan membaca surat setelah Al-Fatihah. Jadi setelah membaca Al-Fatihah selesai, baca surat Qul huwallahu ahad dan seterusnya atau surat yang lain atau ayat-ayat yang tertentu dibaca. Itu sunnah ya, sunnah, nggak wajib. Kalau nggak baca itu gimana? Namanya sunnah. Kalau ditinggalkan ya kita kehilangan satu reward gitu, sayang gitu. Harus dibaca meskipun tidak mengganggu, kalaupun tidak dibaca nggak mengganggu, hanya mengurangi reward dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wa takbiratu ingdar raf'i wal khifdi dan membaca takbir Allahu Akbar ketika naik dan turun. Nah, ketika ketika Allahu Akbar takbiratul ihram kan nanti pas ruku Allahu Akbar ada bacaannya itu Allahu Akbar gitu kan. Ketika sujud Allahu Akbar, bangun dari ruku tadi Allahu Akbar, nanti bangun lagi bangun dari ruku, maaf, bangun dari ruku sami Allahu liman hamidah Rabbana lakal hamdu. Kemudian ke sujud Allahu Akbar, bangun dari sujud Allahu Akbar, sujud lagi Allahu Akbar gitu. Jadi maksudnya ini wat takbiratu indar raf'i wal hifdzi. Wa qaulu sami Allahu liman hamidah Rabbana lakal hamdu. Nah, ini kalau i'tidal bacaannya ini sami Allahu liman hamidah Rabbana lakal hamdu. Kemudian wat tasbihu fir ruku'i was sujudi, membaca tasbih ketika ruku dan ketika sujud. Ini juga baca apa bacaan tasbihnya beberapa macam silakan. Kalau ruko itu subhana rabbiyal azimi wa bihamdi cukup. Pas sujud subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Silakan ada beberapa versi yang lain monggo. Wa wad'ul yadaini alal fakhidzaini dan meletakkan kedua tangan pada paha fil julusi ketika duduk. Nah, pas posisi duduk itu kedua tangan kita diletakkan di atas paha. Yabsutul yusra wa yakbidul yumna ilal musabbihata fa innahu yushiru biha mutasyahidan. Nah, kemudian posisinya itu yang tangan kiri itu dibuka, tangan kanan itu dikepalkan karena dia nanti untuk memberikan isyarat dengan telunjuknya, telunjuk memberikan isyarat. Nah, itu nggak perlu digoyang-goyang terlalu banyak kalau di sini isyarat aja bentuknya sekali isyarat. Udah. Tapi ada juga teman-teman yang menggoyang-goyangkan berdasarkan pemahamannya ya nggak apa-apa kita kita hormati aja asalkan tidak mengganggu konsentrasi orang lain ya jangan goyangnya kayak dimain-mainin gitu ya. Kalau di madhab syafi'i sekali isyarat aja dia karena di situ tidak menggoyangkannya yang sunnahnya itu mengisyaratkan telunjuk kita sebagai isyarat. Wal iftiroshu fi jami'il jalasati. Kemudian duduk iftirosh pada duduk-duduk semuanya. Nanti ada kecuali. Wat tawaruku fil jalsatil akhirati. Kecuali duduk ketika di duduk akhir. Maka itu duduknya itu duduk tawaruk namanya. Paham kan ya? Duduk yang iftirosh sama duduk tawaruk. Nah, itu dalam prakteknya udah sangat mafhum itu. Memang ini karena ada gerakan, ada bacaan, memang yang paling pas itu
langsung praktek sama gurunya langsung dipraktekin gitu akan lebih jelas. Artinya ada istilah aja di sini, istilah duduk iftirosh, istilah duduk tawarruk. Mudah sebenarnya kalau sudah langsung dipraktekkan pasti mudah. Memang memerlukan praktek untuk rukun-rukun seperti ini, Pak. Tapi paling nggak di taklim kita ini kita jadi tahu, oh ya ada istilah begini, oh ya ada sunnah begini, kita jadi tahu. Meskipun sebenarnya rata-rata ini kan sudah kita praktekkan semuanya. Wat taslimatu tsaniyatu dan membaca salam yang kedua. Jadi salam yang pertama itu kan rukun. Assalamualaikum pas sudah terakhir itu ya. Pas duduk terakhir mau keluar dari sholat itu kan selesai sholat itu assalamualaikum ke kanan, assalamualaikum ke kiri. Assalamualaikum pertama itu rukun, itu wajib dikerjakan. Nah, sedangkan salam yang kedua itu sunnah. Ini ya, bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, sunnah hayatna itu ada 15. Nanti kalau bisa setiap sholat kita jangan sampai ketinggalan sunnah hayat seperti ini. Karena bagaimanapun kita kan pengen mendapatkan sholat yang sempurna ya. Maka rukunnya kita jaga, sunnahnya juga kita jaga. Kita sudah kemarin sudah membahas semua itu syarat wajibnya sholat, syarat sahnya sholat, rukunnya sholat, sunnahnya sebelum masuk sholat, sunnah hayatnya apa saja sudah kita bahas semuanya. Nah ini dalam praktek kita usahakan untuk bisa menyempurnakannya. Demikian, memang ini pelajaran perlu praktek ya, perlu praktek dan kita sudah mempraktekkan sebenarnya karena kita kan sholat 5 waktu sehari pasti kita sudah praktek. Ini lebih memperdalam lagi bahwa ada istilah-istilah gitu, ada sunnah hayat, ada istilah begini, istilah begitu, jadi kita tahu istilahnya berdasarkan ilmu fikih. Demikian kita tutup pertemuan kita pada sore hari ini. Kita tutup dengan doa kifaratul majelis, disampaikan ya ke teman-temannya, saudara-saudaranya supaya bisa diamalkan dan menyempurnakan amalan. Subhanallah wa bihamdihi, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.